jam 6 lewat, udah benar-benar udah mau gelap. Jadi kita mau cari tempat mendirikan tenda. Mungkin bagusnya di tengah sana ada kayak tempat di pinggir sungai. Oke. Nah, seperti ini teman-teman tempatnya. Wow. Mana? Tempatnya. Jadi benar-benar gelap. Udah, jangan air. Jadi sepertinya kita foto Banjar. Gol. Dua ya? Ya. Tiga kan? Dua ya, gitu.
iklan terlarang. Ketam aja gitu. Oke. Bukan bunyi dari motor. Ya. Supaya kuat ayam-ayam banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Skeror dan Jejak Astral. Jadi kali ini kita camping di sebuah tempat di pinggir sungai. Yang kita lihat tadi sore bagus sekali pemandangannya, dan malam begini pun masih bisa terlihat teman-teman batuan di pinggir sungai dan juga air yang mengalir bagus sekali. Dapatlah kalau kita camping di sini. Ya. Dan Suasananya. kebetulan ini teman-teman bulannya purnama. Ya. Jadi agak terang banget nih kelihatan daerah-daerah sini di bagian kiri kanan. Sebenarnya sih ini sungai teman-teman, cuman kalau pemukiman itu ya lumayan lah ya. Nggak deket-deket amat, nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, dari tadi memang kita Dari tadi. dihibur dengan suara-suara di belakang ini. Dari tadi suara lemparan-lemparan gitu, nggak berhenti-berhenti ya. Dan ini sebenarnya teman-teman ke arah ke dalam sana itu udah hutan lepas, udah pegunungan, dan ancaman di sini sih sebenarnya kalau ya sama mitos-mitos sih kita nggak terlalu ya, cuman katanya di sungai ini sering buaya Ya, sampai ke sana. menghanyutkan diri teman-teman. Tadi kita ketika turun ke sini sempat bertemu dengan Sama nelayan ya. Penduduk ya, ada Ya, penduduk yang tadi sedang cari ikan. cari ikan. Katanya ya
kadang-kadang ada lah buaya katanya di sekitar sampai sini. ke sini. Ya itu dia tantangannya sih sebenarnya lebih ke hewan sih teman-teman. Buaya camp kita lumayan jauh lah di atas sekitar beberapa meter dari air. Cuman di sini patut diwaspadai juga karena di area sini juga hutan lepas teman-teman. Jadi kemungkinan besar masih ada harimau ya. Harimau, macan dahan, harimau yang hitam itu macan kumbang. Ya. Macan kumbang masih habitatnya masih banyak banget di daerah sini teman-teman. Jadi lebih pertimbangan kita sama hewan buas sih sebenarnya. Kalau kayak gangguan-gangguan gimana? Ada nggak dari tadi? Untuk gangguan palingan kita nggak tahu ya, suara seperti ada suara dari kejauhan, ya suara orang bicara gitu. Tapi kita nggak tahu apakah suara memang ada orang di sana. Kita nggak tahu nih. Ya. Ya kan? Dan juga kita kan di pinggir sungai nih teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya kita nih mau mendirikan tenda di sini nih. Mau di sini tadi Ya, rencana. tapi karena lihat kondisi cuaca sekarang ini lagi gelap, Ya. takutnya hujan, bisa ini nanti kalau hujan deras air ini Air pegunungan bisa mungkin datang teman-teman. Ya. Kalau dari aku sendiri tadi pas kita datang sebenarnya pas naruh mobil itu di mobil kita datang sekitar jam 6 lewat kan. Jam 6 lewat ya. Udah sekitar jam 6 lewat. Kondisinya udah lumayan agak gelap pas jelang maghrib gitu teman-teman. Itu gue dengar kayak suara kayak orang nangis kayak suaranya lumayan dekat, nggak terlalu dekat juga. Cuman gue nggak tahu apakah itu suara hal-hal seperti itu atau itu suara burung, gue nggak tahu. Karena di daerah sini gue masih asing banget teman-teman dan belum pernah dengar suara-suara alamnya termasuk hewan-hewannya gitu loh. Barangkali aja burung kan. Cuman yang jelas banget tadi pas kita mau pasang tenda, pasang terpal di sini, itu kondisinya udah habis maghrib ya, sekitar habis maghrib ya. Ya, habis maghrib. Jadi pas waktu itu yang masih ada kelihatan terang matahari lah dikit biasanya. Gue dengar dari arah seberang sungai ini kayak suara orang manggil kita. Woi, kayak gitu. Woi, kayak gitu. Gue lihat kan, lah ada orang lah, masih ada orang lah. Oh, tadi sempat nanya kan sama aku waktu di bawah sini, ada orang dengar suara manggil kan? Nah itu dia. Gue dengar jelas banget. Aku enggak dengar juga sebenarnya. Manggil mana nih? Kita di hutan gitu. Iya. Pikirnya gitu kan tadi. Aku dengarnya jelas banget teman-teman. Aku mikir di sini ada area kebun orang atau ada orang yang masih nyari ikan atau kayak gimana. Ternyata gue perhatikan, gue turun ke sungai, gue lihat kanan kiri itu nggak ada orang. Serius, itu benar terjadi. Dan ini beberapa kali kan, udah sering banget ini loh. Kita yang risih ini di belakang. Nggak tahu apakah di atas kita ada pohon-pohon yang berbuah. Cuman jelas banget, sebentar-sebentar ya jelang waktu 5 menit, 10 menit. Kayak sesuatu jatuh, tapi lumayan ya, cukup. Ibarat buah itu kayak mungkin sebesar buah mangga lah kali. Ya mungkin jatuh sebesar gini. Nggak lama ya jatuh beberapa kali. Gue mikirnya sih, wih. Contohnya gini kali ya. Mungkin sebesar gini kali. Iya. Ini sampai gini ya. Beberapa kali di sini. Itu tadi pas kita awal mau mulai ada lagi jatuh tuh. Nggak tahu teman-teman, kita nggak perhatiin. Cuman kita lihat tadi di area sana kita bersihin, nggak ada buah-buah yang tergeletakan ya. Nggak ada. Angin juga masih tenang aja, nggak ada ranting-ranting di atas. Gue perhatiin banget pas bikin tenda di atas nggak ada ranting-ranting yang lapuk atau apa. Gue perhatiin nggak ada buah-buah di atas. Tapi pas kita masak-masak itu sering banget ya, betul, sering banget suara-suara jatuh gitu. Aduh gila, gue ya udahlah diam aja lah, gue bilang diam aja lah, kita lanjut masak aja. Dan ini udah lumayan tenang sih. Ya ada. Pas kita masak tadi rame banget loh di belakang kita. Jadi kita ini beradaptasi lagi dengan suasana baru. Ini kita baru kita sini kan. Baru pertama kali camping di sini sebenarnya. Ya. Kita lihatlah nanti malam seperti apa. Semoga tidak ada gangguan-gangguan seperti kita camping di lain-lain ini, tempat lain seperti itu. Nggak ada yang. Ya mungkin aku ini ragunya ntar malam ini ada hujan lebat kayak ini. Ini kan udah gelap nih. Udah mendung banget teman-teman. Dari sana apalagi itu udah kilat-kilat dari tadi.
deh. Oke, teman-teman. Jadi ini udah menjelang mau tidur sekitar jam berapa ya? Ini udah deket tuh. 3 ya? Jam 2:30, teman-teman. Kita baru bisa tidur. Karena apa ya? Mungkin secara gangguan mungkin nggak biasa aja di sini. Ya betul, gangguan-gangguan secara fenomena-fenomena gaib yang nyata yang kita lihat seperti kemarin yang kita ini kan camping itu udah seperti itu, teman-teman. Cuman ada beberapa yang kita dengar suara-suara ya. Ada beberapa Suara-suara tadi yang kita lagi santai di situ, tiba-tiba ada suara kayak berlari turun gitu. Ya. Kita sangka ini kayak binatang buas kan. Betul. Makanya aku siap batu lempar ya bro, lempar Semua. lempar batu memang. Itu tadi pas kita habis makan, teman-teman. Habis makan kita santai-santai di dekat pinggir sungai. Jadi kita ya ada merokok, ada yang asik main HP gitu loh. Jadi santai, udah pada santai. Tiba-tiba di belakang itu kayak terus kita diam aja, Ya, udah abain aja lah. Mungkin ada sesuatu yang jatuh atau gimana. Tapi nggak lama terus makin mendekat kan suaranya. Iya, Makin mendekat terus ya kita. pokoknya kayak apa ya, nggak tahu suara apa itu, teman-teman. Cuman suara di semak itu kayak brutal banget ya. Betul. Terus di belakang kita kayak, dan suara itu kayak makin mendekat sama kita, makin mengejar. Kita udah ambil batu. udah tegang, pada ambil batu, pada dilempar Lempar. semua. Udah dilempar sembarangan, teman-teman, karena kita takutnya hewan buas. Iya. Sekali lagi kita takutnya entah itu harimau, entah itu macan dahan gitu loh. Dan ya barang-barang seperti itu atau hewan-hewan seperti itu pergerakannya cepat loh. Ya. Kita lengah dikit, leher udah diterkam. Betul. Dan itu dia, kita itu sampai kagetnya tuh, kita parang ada di samping nggak kepikiran parang, udah langsung batu udah pada dilempari di sana. Iya, betul. Itu benar-benar terjadi di belakang layar. Dan apa ya, tadi di arah sana juga ya. Ya, ketika kita lagi santai di bawah, duduk baru-barusan ya, mungkin sekitar setengah jam tadi ya. Kita setengah jam. Ya, kita duduk di bawah, tiba-tiba ada muncul ke cahaya di arah sana, teman-teman. Cahaya seperti kayak lampu ya, kayak lampu gitu. Tapi agak redup Iya, gitu ya. dia terang nanti kayak redup lagi. Redup, gitu. terang. Ya. Dan kita mikirnya sih lama, kita memperhatikan Ya, lama. Itu apa ya? Kira itu orang. Itu sebenarnya. masa orang jam segini gitu loh. Ngapain, kita agak was-was juga kan. Mikir kita mau di center nggak enak, Ya, takut betul. orang kan. Marah loh orang. Dan ya udah, kita diam aja memperhatikan dulu kan. Tapi cahaya Penasaran kita dapatnya. cuman cahaya itu aneh loh. Kadang terang tapi tiba-tiba meredup, hilang. Terus nanti nggak lama muncul lagi. Kita penasaran kan, takutnya ya cahayanya itu agak di luar, teman-teman, agak di luar lah, dekat mobil, sebenarnya dekat mobil kita. Ya sekitar berapa ya? 300 meteran lah kali ya. Mungkin ya. Sekitar 300 meteran, dan dari sini itu masih agak kelihatan lah jalan keluar gitu. Kita mikirnya itu orang atau apa ya? Tapi aku perkiraan gue itu memang orang. Iya, aku juga memang orang. Makanya aku udah berani senter kan. Iya, betul. Makanya, senter bro. Iya. Kayaknya kita ragu-ragu kan namanya senter Ragu. Honda kan. Mending kita datangi aja. Mending kan? kita datangi. Penasaran kan sudah. Terus kita ke sana, kita datang, tapi nggak ada apapun, nggak ada hewan apapun, Iya, kosong. nggak ada orang, kosong. Itu aneh banget, cahaya apa, bingung banget. Dan pokoknya di luaran itu gelap, teman-teman, nggak ada apapun. Aneh. Banyak sebenarnya kejadian di luar ini. Di luar. Kita ambil di kamera. Di kan? belakang layar Di itu belakang banyak layar. banget kejadian, teman-teman. Cuman kayak semacam gangguan-gangguan yang menimpa kita itu nggak ada ya. Nggak ada, betul. Cuman di sekitar kami itu memang ada fenomena-fenomena yang sebenarnya aneh banget. Ya. Ya, jadi
Tapi di sini cukup ini aja apa? Cukup santai sebenarnya. Cukup santai. Di sini santai. Cukup nyaman teman-teman. Nyaman betul. Ya, tapi sebenarnya sih ini semakin agak malam teman-teman. Tadi sebenarnya banyak sih suara-suara aneh lah, cuman gue nganggapnya sih dari hewan-hewan aja yang ada di dalam hutan sana. Cuma suaranya itu aneh-aneh loh. Ada kayak suara orang kayak teriak-teriak, ada kayak suara, cuman gue mikirnya pasti hewan sih, suara-suara kayak gitu. Macam-macam lah, suara burung-burung malam gitu kan. Tapi ya di satu sisi sih enak. Ya. Nggak ada apapun sih sebenarnya di sini teman-teman. Malah lebih sejuk ya, kita kan dekat Sejuk. air. Sejuk, dekat air, anginnya juga adem banget di sini. Aduh. Ya itulah intinya, nggak ada hal-hal yang aneh banget sih nimpa kita di sini, syukurnya sih. Ya ada ini apa fenomena gaib yang lebih apa ya, kental lah istilahnya tuh kayak biasanya kita tuh kalau melakukan camping itu terlalu banyak gangguan Banyak sehingga banget. kita bisa dapat di kamera. Iya. Nah Betul, seperti itu. Jadi ini tadi ya ada beberapa gangguan yang udah sempat kami rekam seperti itu. Dan apa ya? Di sini kita ya nggak ada ngapa-ngapain ya. Iya, kita Nggak ada bawa dupa, nggak ada apa-apa. nggak ada bawa teluh-teluh gitu loh teman-teman. Tapi di sini kan kita cukup relax kan di sini. Cukup relax, Iya, cukup relax. santai kan enggak Iya, sebelumnya begitu. sebelumnya. Cuman Aduh. ya namanya hutan ya teman-teman ya, namanya daerah hutan, agak jauh dari pemukimannya. Sebenarnya sih kalau emang bener-bener ngerasain sih ya lumayan sih. Cuman Betul. karena faktor bawaan suasananya kali, airnya udaranya sejuk di sini, jadi ya bawaannya enak aja. Ya kita positif mikirnya. Positif aja gitu loh Tapi teman-teman. mungkin kalau kita masuk ke dalam ini kan masih jauh ke dalam nih. Masih jauh ke dalam. Kalau kita mungkin masuk ke dalam sana, Oh iya Allah bang. kemungkinan banyak fenomena yang kita dapat. Banyak-banyak Ya kan? karena di dalam sana masih hutan-hutan, pohon-pohon Ya, besar. kita dengar dari sini aja kan kayak ada suara-suara apa ya, kayak Oh, suara burung-burung inilah yang hewan-hewan aneh-aneh malam lah. itu aneh-aneh di dalam sana yang teman-teman, kita dengar aneh-aneh. dari kejauhan. Iya. Ya, mungkin selebihnya teman-teman itu aja. Habis ini kita mau beranjak tidur. Gak tahu nih pasang kamera apa enggak, apa baterainya juga masih ada apa enggak. Ya, suara. Ini hewan. Hewan banyak. Ya, kayaknya hewan. Aneh banget loh suaranya teman-teman. Ini kalau orang yang emang mentalnya overthinking banget, penakut banget, ini pasti dia udah Imajinasinya kemana-mana. kacau banget, imajinasinya kemana-mana. Karena memang suara fatamorgana hutannya Ya. itu memang aneh banget teman-teman. Kadang kita lihat air kayak ada pantulan-pantulan cahaya atau dari apa bulan atau segala macam. Iya. Bisa aja kalau kita lihat sekilas itu seperti sosok berdiri Iya, gitu, kan? ada sosok berdiri. Apalagi kita lihat kegelapan kayak ada kayak daun atau apa Daun, kena cahaya warna iya. putih kan. Iya. Nah, kalau kita lihat sekilas itu seperti ada sosok ini yang menampakkan diri kan. Iya. Padahal cuma ini Ya, aja fatamorgana pantulan alam cahaya gitu lah. gitu. Iya. Banyak banget. Asik sih. Tempatnya nyaman sebenarnya kalau kita camping di sini. Iya. Sebenarnya kalau ini dibuka tempat umum ya, kayak Iya. tempat kita camping gitu ya, bagus sebenarnya. Bagus. Cuma sayangnya ya mungkin udah jarang banget gitu. Paling orang sekitar sini yang kesini gitu kan. Gue masih mikirnya cahaya yang di luar deket mobil Iya. itu tadi loh. Itu nyata betul loh. Nyata teman-teman, Kan nyata. kita nggak sempat ambil kamera tadi untuk merekam fenomena itu. Oke. Oke. Baik teman-teman. Jadi untuk mengisi waktu kosong ini kita juga nggak bisa tidur. Bisa tidur. Mungkin kita akan cerita-cerita apa aja lah yang Apa perlu kita bahas ya. Iya. Yang hal-hal yang nggak penting lah. Yang intinya. perlu nggak perlu kita bahas di sini. Kita bahas betul. Untuk mau perpanjang durasi, Ya, teman-teman. Jadi aku, sepertinya ada buah jatuh. Mau dipanen besok ya. Aku mau tanya-tanya nih. Oke. Selama camping apa aja yang kendala ditemui di lapangan Oke. dan juga
resiko apa aja yang sering ditemui lah di lapangan? Iya. Ini kayaknya teman-teman jejak asal menanyakan ini bertujuan untuk kedepannya bikin Betul. konten camping Betul. kayaknya ya. Bisa jadi tuh. Ya makanya tetap ikuti ya intinya teman-teman ya, ini bakalan ke camping juga nih, pecinta camping. Bisa jadi kita alih profesi. Oke, makanya. Oke. Jadi sebenarnya kendalanya itu teman-teman ada banyak. Gue kadang lebih risih sebenarnya ke orang mabok, maling, begal. Gitu. Karena kadang di tempat kita itu yang namanya kita camping kan ya sembarang aja, dan itu asing teman-teman. Misalnya kita camping di dalam sebuah pedesaan nih, misalnya kita masuk. Terus kadang kita nggak tentu di desa itu ada orang yang baik, ada orang yang nggak baik gitu kan. Kadang ada aja, ada yang datengin gitu, ada yang curiga. Karena kan kebiasaannya maklum orang-orang Indo pasti ya di tenda ngapain? Pacaran. Ya, betul. Pacaran, bawa cewek bawa gitu. Apa dampak negatifnya? Ya, dampak negatif, minum-minuman. Jadi kadang orang pikirnya negatif kalau udah lihat tenda, ada lihat orang sendirian di hutan gitu loh. Jadi kadang image-nya negatif sudah. iya, itu dia intinya. Jadi ya kadang didatengin, kadang disamperin, ada yang baik, ya paling kadang ada yang sekedar minta rokok gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya kendala, karena kita nggak tahu, bisa aja orang jahat gitu kan. Dan selebihnya apa ya, mungkin ke faktor alam sih. Resiko itu. Resiko-resikonya Apa yang biasa sering ke ditemui? faktor alam. Nyasar. Oh, nyasar Udah ya? pasti nyasar. Wow. Dan itu kayaknya kejadian yang paling ditakuti Wah, semua pendaki ataupun parah. orang camping. Ya, betul. Camping apa? Nama camping apa kalau bahasa ini? Pecinta camping apa namanya? Camping lover apa? Wah, camping lovers ya. Camping Iya. lovers. Camping mania lah. Camping intinya. mania. Jadi biasanya di situ nyasar, navigasi, kesalahan, ya mungkin ada kesalahan dari faktor kita. Karena yang namanya alam itu teman-teman nggak bisa kita tebak. Betul, nggak bisa kita tebak. Nggak bisa kita tebak. Dan selain nyasar, gue pernah ini juga kayak camping di pinggir sungai. Jadi pada waktu itu gue datang ke sebuah pedesaan, terus gue jalan, pokoknya gue cari hutan-hutannya aja lah, di mana yang masih bagus banget, gue jelajahi gitu loh. Jadi pada waktu itu nggak ada jalan teman-teman, kecuali kita masuk hutan itu menyisiri aliran sungai. Jadi setelah menyisiri aliran sungai, pada waktu itu sampai gue camping di sana, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, alam berubah secara tiba-tiba. Hujan lebat banget. Oh. Dan itu di pegunungan, hujan lebat banget. Tiba-tiba air bah datang, tenda gue aja yang udah tinggi banget dipasang di dataran tinggi, air sampai naik, gue langsung gulung-gulung tenda, lempar ke samping, gue basah pada waktu itu, dan air selama 3 hari banjir. Wow. Terus gimana untuk pulangnya? Nggak bisa pulang, Wah. nggak ada jalan sama sekali. Lo Ini parah ini. parah 3 betul hari. nih. Tapi bagusnya kalau masih di sekitar air, gue masih bisa minum. Minimal gue bisa minum. Kalau nggak ada makanan, gue minimal bisa minum. Tapi pada waktu itu ya syukur, makanan ya dicukup-cukupin, ya air masih ada. Cuman gue berusaha nunggu air, atau ada orang yang lewat atau gimana pun, tapi nggak ada. 3 hari gue berusaha nyebrang sungai biar bisa pulang gitu loh. Dan ya itu bahayanya, kadang alam ini nggak bisa kita tebak gitu loh. Oh, parah nih. Nyasar, mungkin kondisi air bah, karena kan orang camping ya biasanya kalau udah camping nggak jauh-jauh dari air, dari sungai ya nggak. Kadang Betul, kita biar bisa mandi, Betul. biar bisa ngambil Itu yang air. utama kan. Iya, itu udah sumber kehidupan paling Betul. utama. Jadi kadang orang, wah dekat air aja enak, wah dekat sungai aja enak. Kadang kalau orang nggak ngerti sama hal-hal tentang alam, udah kebodohannya Iya. bakalan membawa dia kepada kematian. Betul. Seperti itulah mungkin kendala-kendalanya. Selebihnya ya mungkin kendala lain, kesepian. Berarti kan kalau kita camping itu yang lebih apa yang kita nikmati itu air sebenarnya. Ya, air, Ya, yang kita lihat air atau sungai-sungai Airnya, atau apa. sungainya. Kalau kita cuma di hutan kayak ada apa ya? Kita Woi. lihat pohon-pohon aja kan. Di hutan
lo sehari aja di tenda nggak mandi nggak enak Iya, banget, betul. parah, nggak enak banget. Pasti kita nyari yang dekat air gitu loh, biar bisa meratapi kejombloan. Wow. Pengalamannya di dunia camping ini sudah sangat terlalu jauh sebenarnya teman. Sudah terlalu jauh ini. Ada lagi nih pertanyaan sebenarnya. Oke. Tapi mungkin agak sedikit menggelitik sebenarnya pertanyaannya ini. Kan kita lihat di konten-kontennya Skeror ini. Iya. Aku lihat biasanya di IG begitu. Dia sering buat apa? Story-story tentang janda-janda begitu. Oh. Sebenarnya dengan ada apa dengan si janda begitu? Bisa dijelas sedikit kah? Ada apa dengan si janda ini? Sebenarnya sih janda itu ya, tanpa kita merendahkan statusnya, janda itu istimewa loh. Oh. Istimewa yang pertama ya mungkin sorry. Ini bukan maksud merendahkan perempuan, cuman kadang orang mikirnya ya, yang namanya janda itu mudah, ya enggak? Ya. Betul. Kalau orang mikirnya mindsetnya, oh janda itu mudah diajak, mudah digoda-goda gitu loh. Sebenarnya kita, kalau gue sendiri ya nggak mikir ke sana. Justru janda itu ada nilai utama lebih sebenarnya. Yang pertama, kalau kita dapat janda, ya ini biasanya kita juga dapat bonus. boy, ini udah pro nih. Bonus apa nih dulu? Bonus yang pertama ya mungkin dia punya anak gitu kan. Betul. Ya sebagaimanapun ya, kalau kita bisa menerima kan ya rezeki juga gitu loh. Rezeki yang juga. tidak ternilai itu. Iya, nggak ternilai. Kita tinggal didik dia, tinggal fasilitasi dia jadi orang baik, jadi orang sukses, ya kita dapat hasilnya juga gitu loh. Jadi ya lumayan. Dan juga mungkin ya gue nggak ngerti banget masalah agama gitu loh. Cuman yang gue tahu ya, kalau kita bisa menyantuni janda dengan baik, menafkahi dia, kita sama dapat sesuatu seperti berjihad gitu loh. Katanya sih seperti itu. Gue sekilasan pernah dengar lah katanya ya. Kalau salah mungkin bisa dilurusin lah ya. Gue pernah dengar begitu. Kita seperti berjihad ketika kita bisa menghidupi janda beserta anaknya. Ini menghidupi ya, menghidupi bukan yang nggak baik lah, memiliki atau meniduri ya. Jangan. Ini mindsetnya udah beda nih ya. Jadi istilahnya kita menyantuni atau misalnya ya menghidupi mereka, atau ya mungkin menikahi mereka seperti itu ya. Lumayan ya, pahala jihad loh. Orang meninggal di jalan itu ya masuk surga kan, jaminan surga. Jadi, dong. Teman-teman silakan yang mau pahala jihad ikuti dengan ini suhunya nih. Aing sukaan. Benar-benar suhu nih. Nanti aku takutnya lama-lama ini Skeror punya jargon nih. Jargonnya janda. Gua aminin aja lah, gua aminin ya. Semoga. Tapi orientasinya bukan ke sana kan? Maksudnya tujuannya bukan ke situ kan? Ya sebenarnya tujuannya sih kita untuk mempromosikan. Para janda-janda yang udah menjamur di Indonesia kali. Menjamur loh. Banyak kan? Iya betul. Kita janda terbesar aja loh. Iya. Banyak gitu loh. Jadi ya sayang aja. Kayaknya perlu di data statistik nih masalah janda nih. Perlu banget. Memang udah banyak. Udah banyak. Banyak banget gitu. Kira-kira di Kalimantan nih berapa persen nih udah janda ya? Kira-kira. Udah punya data mungkin nggak? ada kita sampai 5 juta sampai 7 juta kali ya. Banyak banget. Yang gue tahu banyak sih. Ngeri. Banyak. Jadi ya tolong ya teman-teman yang jomblo ya. Kalian lebih fasilitasi para janda dibanding. Jadi seperti itu. Kontennya udah nyasar kemana-mana. Gak apa-apa ya, sekali-sekali kita ya seru-seruan gitu loh. Iya. Dan kalau kita ngomongin cewek yang masih perawan kali ya. Bukan perawan sih. Yang belum janda lah. Bujangan lah, masih bujangan lah. Bujangan. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga, bagus juga cewek bujangan. Cuman kadang-kadang lo kecewanya gue loh. Ini gue pribadi ya, kadang kecewa-kecewanya itu ya mungkin lo udah merasa dapat cewek yang mungkin gak janda, tapi lo berasa janda gitu. Lo ngerti lah. Bingung, nggak bisa mencerna nih apa nih. Lo dapat cewek yang masih bujangan, tapi rasa janda. Tapi lu merasa janda. Itu lu tau lah. Iya. Dibanding lo. Iya, betul ya. Mending tahu aja sudah statusnya. Mending yang janda aja sekali sudah ketahuan kan gitu lo. Iya. Nggak kaget lagi lihat gitu buka
ini buka kotak kan? Buka kado, Buka kado, unboxing. ya, unboxing. Unboxing. Ternyata anda sesuai sama harapan. Nah, itu Aduh, dia. kacau, teman-teman. Lo lebih baik dapat surga, men. Ya, Ya enggak? Itu lebih mulia. ya. Intinya surga di telapak kaki ibu. Iya betul. Bukan di telapak kaki janda. Ya tapi ya pahala jihad, men, pahala jihad. Oke. Wih. Jadi seperti itu, dan itu sebenarnya ya sekali lagi sih bukan tujuan untuk mencari atau nggak tahu kali ya, mencari apa enggak ya, aku dia dibilang enggak ya, tapi ya tolakan hati gue lebih kayak aduh jangan dong, kalau bisa dapet lah gitu kan. Tapi ya itulah intinya teman-teman, sekedar untuk memotivasi aja. Ya, bagus sekali. Teman-teman Dan kita. tujuannya sangat mulia ini, Iya, teman. makanya. Tujuan Skeror untuk mempromosikan janda sebenarnya ini sangat mulia sekali. Iya banget. Tapi sekali lagi ini digaris bawahi, ini cuma konten ya. Betul. Konten, jangan terlalu diambil hati lah. Iya, Misal ada kata-kata yang disampaikan menyinggung. Seperti Skeror bilang tadi, Bang Kamaru, bukan maksud untuk menyinggung sebenarnya. Bukan maksud. Ya. Dan apalagi merendahkan. Enggak. Merendahkan. Kita nih mengangkat Tujuh derajat. mengangkat, Nah, iya mengangkat. kan? Iya makanya banget. Derajat. Oh, aku sampai hilang semua pertanyaannya. Gara masih udah bingung nih. Mau tanya apa lagi nih, apa ya? Kira-kira kedepannya nanti Skeror ini apa? Apakah camping terus atau motovlog atau gimana nih kedepannya? Seperti apa? Kedepannya sih kemungkinan besar sih lebih ke traveling. Oh, traveling. Travelingnya bukan traveling. Oh, traveling. traveling. Oh, traveling. Oh. Jadi traveling mungkin lebih ke jalan-jalan ke tempat yang mungkin belum pernah gue datengin gitu loh. Wisata gitu. Wisata mungkin, cuman gue lebih ke hal mistisnya. Oh, mistis. Tempat-tempat yang lebih mistis. Ya tempat-tempat yang indah mungkin juga gue datengin. Intinya ya konten gado-gado aja lah. Oh, gitu. Cuman intinya terkonsep dengan baik, bisa menghibur teman-teman, bisa bermanfaat, ada edukasi mungkin Ya, di sana betul. yang bisa kita ambil lah, mungkin kita petik apapun itu. Oke, baik teman-teman. Kita akan segera tidur. Oke teman-teman, jadi waktunya untuk kita tidur. Dijasa udah tidur, istirahat duluan. Gue masih mungkin sebentar lagi bakalan tidur. Dan ya mungkin segini aja videonya teman-teman. Kita lanjut besok lagi ya. Let's go.